Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Heranto dalam YouTube channel Tukul Jagat yang berisi tentang edukasi seni budaya serta tradisi lokal, yang mana kesemuanya itu merupakan satu keterkaitan, dan apabila kita tidak paham tentang isi di dalamnya, maka kita tidak bisa menjelaskan apalagi melestarikan budaya, baik itu seni, tradisi maupun eh, budaya lisan secara turun-temurun. Dan yang jelas budaya itu akan hilang atau terkikis dengan sendirinya. Bagi Anda yang baru bergabung dan menonton video saya, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Dan apabila ada pertanyaan dari uraian yang saya jelaskan, silakan tinggalkan komentar sehingga saya bisa membantu Anda untuk menjawab meskipun hanya sebatas kemampuan saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah keris, yang mana keris ini sangat fenomenal sekali dan harganya cukup fantastis ketika dicari oleh banyak orang. Apa keris itu? Keris itu adalah keris yang berpamor sutro banyu. Keris sutro banyu itu unik sekali, teman-teman. Ya. Jadi apabila Anda mendengar keris sutro banyu, pasti akan ada keterangan bahwa keris sutro banyu itu bisa memadamkan api. Istilah lain keris sutro banyu yaitu keris cumpet. Nah, ini perlu dipahami bersama. Apa keris cumpet itu? Keris cumpet itu apabila terjadi sebuah kebakaran hebat, itu kerisnya hanya dengan dibuka sedikit saja, apinya akan padam. Kisahnya seperti itu karena beberapa tahun yang lalu, orang yang pertama kali mengenalkan dunia keris kepada saya, yaitu salah satu guru di tempat kerja saya, mengatakan, "Mas Agung, kalau Mas Agung ingin tahu daya dari keris cumpet, saya punya cerita bahwa pernah ditunjukkan satu koleksi keris cumpet gurunya. Waktu itu memang diberitahukan dengan cara dites. Gurunya menyuruh menurunkan sebuah lampu, di mana lampu itu lampu minyak yang ada sumbu-sumbu ya di samping-sampingnya. Itu setelah diturunkan dinyalakan. Kalau tidak salah, seingat saya itu ada 8 sumbu di dalam lampu minyak itu. Ketika lampu minyak itu dinyalakan, otomatis apinya kan membesar ya. Apinya membesar karena perintah dari gurunya, sumbunya itu ditarik keluar, diodoti biar panjang sehingga api yang ditimbulkan itu besar. Ketika api sudah berkobar, tiba-tiba gurunya mengeluarkan sebilah keris. Dengan hanya dibuka sedikit saja, tidak sampai dihunus secara penuh, secara utuh, apinya berangsur mulai mengecil dan mengecil. Itu sesuai kisah yang diceritakan kepada saya oleh salah satu guru di tempat kerja saya. Jadi hanya satu. Yang lainnya masih banyak kisah lagi tentang keris cumpet, yang mana keris cumpet itu banyak dicari dengan harga yang fantastis, sampai mungkin nominalnya miliaran ya. Nominalnya miliaran. Dan satu lagi kisah di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ketika waktu itu api melahap salah satu pasar salah satu pasar yang cukup besar, itu kalau nggak salah pasar Beringharjo.
Ini hanya kisah ya, mungkin kebenarannya bisa ditulis di kolom komentar. Jadi saya juga punya tambahan referensi. Waktu itu Sinuwun atau Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono, saya lupa tepatnya Sri Sultan Hamengkubuwono keberapa, itu mengeluarkan Kanjeng Kiai Tuyo Tinaban, ya, dengan hanya menghunus kerisnya, api berangsur memudar, 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 dan memudar. Sampai konon pada saat terakhir Pasar Beringharjo terbakar, itu Kanjeng Kiai Tuyo Tinaban juga dikeluarkan. Tapi mungkin harus ada ritual-ritual khusus sehingga hasilnya tidak langsung api itu padam, tapi tetap dibantu oleh pemadam kebakaran dan tidak berlangsung cukup lama. Itu hanya kisah ya. Jadi kebenarannya tolong apabila ada teman-teman yang mengikuti channel saya atau melihat video ini, silahkan tinggalkan komentar sehingga kita tidak salah paham, tidak salah kaprah dalam menerima kisah-kisah yang telah sampai di telinga kita. Lantas bagaimana keris sutro banyu itu? Sebetulnya keris sutro banyu itu tidak tidak terpaku pada jumlah luk, tidak terpaku pada bentuk dapur, tidak terpaku pada bentuk fisik. Tapi sutro banyu itu lebih mengarah kepada jenis pamor, di mana jenis pamornya adalah pamor banyu mili. Bagaimana pamor banyu mili? Pamor banyu mili itu seperti ini. Ya, jadi ada garis-garis yang menghubung antara satu dengan yang lainnya mulai dari ujung sampai pada sorsoran ya. Dari panetes sampai pada sorsoran. Ini namanya panetes dan ini namanya sorsoran. Ini ya. Jadi ada banyak alur yang terhubung dari panetes sampai sorsoran. Ya. Ini salah satu contoh dari keris sutro banyu atau pamor banyu mili. Jadi jangan sampai salah kaprah, sutro banyu itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebetulnya dasar dari keris sutro banyu itu adalah pamor banyu mili atau pamor sutro banyu. Yang dimaksud sutro itu karena pamornya halus, jadi tidak besar-besar. Jadi ngerawit istilah di dalam pamornya. Dan ada beberapa yang nginden. Jadi karena nginden dan halus tadi, maka disebut seperti sutro atau sutra. Seperti itu. Dan ada beberapa mitos yang melingkupi keris sutro banyu sebetulnya. Jadi saya sempat menayuh pusaka yang pamornya banyu mili ya, yang pamornya banyu mili. Dan pada suatu hari saya tayuh dan saya mintanya tayuannya tolong ditunjukkan lewat mimpi saja, seperti itu, seperti umumnya orang menayuh pusaka. Dan waktu itu saya melakukan ritual itu sampai 3 hari, itu belum dapat mimpi yang sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Di suatu ketika di hari kelima saya bermimpi rumah saya terbakar ya, rumah saya terbakar. Dan anehnya ruangan atau kamar saya yang belakang ini ya, ini kamar yang belakang ini itu tidak ikut terbakar dan masih utuh, keris-kerisnya masih utuh, cuma terkena abu dan sisa-sisa air untuk memadamkan api di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu kerisnya berdapur jalak tilam sari, pamornya banyu mili, dan harganya juga nggak fantastis ya, nggak fantastis. Jadi waktu itu karena mimpinya seperti itu, ada seseorang
tiba-tiba diantarkan oleh teman saya, katanya saya punya keris yang cocok dengan seleranya. Beliau tidak membicarakan dapurnya, tapi beliau bilang keris ini berpamor banyu mili dan berdapur tilam sari. Saya juga kaget kenapa sampai orangnya tahu bahwa saya punya keris tilam sari atau jalak tilam sari dengan pamor banyu mili. Dan orangnya bilang bahwa saya diarahkan ke sini oleh teman saya, bilang gitu, dan mau memahari pusaka. Beliau bilang saya hanya punya beberapa ratus ribu, bukan jutaan ya, bukan beberapa ratus ribu. Kalau nggak salah ingat saya itu 750.000. Tolong diterima, kalau memang uangnya kurang tolong bilang. Dan kebetulan nominalnya sama dengan yang saya kehendaki, sehingga ada akad dan kerisnya dibawa oleh beliau. Seperti itu salah satu pengalaman saya tentang keris banyu mili atau keris sutro banyu. Jadi teman-teman jangan sampai salah pemahaman bahwa keris sutro banyu itu harus seperti ini. Bukan ya. Keris sutro banyu itu pamornya yang terutama harus banyu mili seperti sutro atau banyu mili yang kecil-kecil, dan auranya peredam atau penenang ya. Kalau teman-teman ingin mengetes silakan, itu kan hak pribadi masing-masing. Caranya teman-teman harus merawat dulu pusakanya dengan baik, sehingga antara pusaka dan hati jenengan dengan hati teman-teman di rumah itu menyatu atau menyambung. Bagaimana kita tahu keris atau tuah keris dengan hati kita itu nyambung? Itu bisa kita rasakan ya, karena banyu mili itu kebanyakan unsurnya untuk kerejekian. Jadi apabila rezeki jenengan lebih lumintu dari biasanya dan lebih lancar dari biasanya, mungkin itu sudah menyambung antara tuah dan hati jenengan. Dan jangan lupa berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dan metode Anda masing-masing, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menjalankan sebuah ritual seperti itu. Dan kalau mengetes mudah, mengetesnya itu cukup nyalakan satu lilin ya, rapal doa yang Anda bisa, minta pada Tuhan bahwa untuk mengetes keris itu apakah benar keris ini bisa cungpet. Nah, istilahnya cungpet ya. Dengan cara nyalakan lilin ditaruh, misalnya ini ya lilin ya. Lilin ditaruh, hunus kerisnya, lalu hadapkan ke lilin ujungnya. Kalau lilinnya mati, berarti itu salah satu keris cungpet. Ya. Simple dan mudah. Keris sutro banyu. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada keterangan yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar sehingga saya bisa menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Dan apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like serta tinggalkan komentar apabila memang keterangan-keterangan saya membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Dan terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam